Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sunnah di dalam salat adalah khusyuk. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa khusyuk di dalam salat hukumnya sunnah. Namun kita mulai dari apa itu khusyuk. Khusyuk banyak diartikan oleh para ulama. Namun salah satu yang masyhur ulama mengartikan khusyuk adalah khudurul qalbi wa sukunul jawarih, yaitu hadirnya hati di dalam salat dan tetapnya anggota tubuh di ketika salat. Hal ini berlandaskan kepada sebuah hadis yang mana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang laki-laki salat, lalu laki-laki ini mempermainkan jenggotnya, maka Rasulullah bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Kalau seandainya hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga diam, tidak bergerak. Maka Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malibari rahimahullah mengatakan yang bahwa berdasarkan hadis ini, arti daripada khudur qalbi adalah di ketika kita salat, kita tidak mengingat selain apapun selain daripada yang sedang kita lakukan dan selain apa yang kita baca, meskipun itu urusan-urusan akhirat. Jadi di ketika kita salat, yang kita ingat adalah apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita baca. Itu maksud hadir hati. Maksud daripada tetap anggota tubuh, bahwa anggota tubuh ini tidak banyak bergerak. Garu inilah, garu itulah, bergerak ke sinilah, nepuk ini apa segala macam. Ada macam tu. Maka itu maksud daripada hadir hati dan tetapnya anggota tubuh. Lalu bagaimana hukum khusyuk ini? Khusyuk hukumnya sunnah. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahawa khusyuk ni syarat sah daripada solat, tetapi ulama banyak pendapat bahawa khusyuk ni hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Yang pertama, karena Allah memuji orang yang khusyuk dalam solat. Sebagaimana tadi firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang yang beriman ni bahagia. Orang yang beriman macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Yang kedua, dikarenakan kata para ulama seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kenapa sunnah? Dikarenakan salat tanpa ada khusyuk tidak ada pahalanya. Jadi ukuran pahala yang kita dapat daripada salat, ukuran khusyuk kita. Kalau kita khusyuknya serakaat, maka berarti pahalanya ya serakaat. Kalau khusyuknya kita 2 rakaat, berarti pahala yang didapat ya 2 rakaat. Maka kata Syekh, hal ini berdasarkan hadis, "Laisa li'abdin," seorang hamba tidak mendapat apapun daripada solatnya, "illa ma aqala fiha," kecuali yang ia sadar dalam melakukan solat itu, yang ia khusyuk, itu yang dia dapat. Maka berdasarkan hal ini,
Maka oleh karena itu kita harus mengupayakan khusyuk. Dan berdasarkan hadis ini kata Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan ulama sepakat ijma' bahawa khusyuk itu menentukan kualitas solat dan orang tidak mendapat apapun daripada solat kecuali apabila yang ia khusyuk saja. Dan apabila orang yang tidak khusyuk maka dia tidak dapat apa-apa. Maka dikarenakan tak dapat apa-apa di saat solat kita khusyuk, maka inilah kata beliau kita sangat membutuhkan istighfar setelah solat. Maka ada baiknya bapak-bapak jemaah sekalian, ada baiknya setelah kita assalamualaikum jangan tegak dulu, jangan salat langsung sunnah. Kita kebanyakan macam tu, sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lari ke belakang main sunnah. Ini tak sunnah. Sunnahnya macam mana? Assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar dulu. Apa guna istighfar tu? Mengistighfarkan solat kita yang tak khusyuk. Jadi begitu sunnahnya dulu, zikir dulu. Kalau masalah zikir sudah solat di Sahih Muslim jeleh hadisnya, di Sahih Bukhari jeleh hadisnya. Bahkan di Sahih Muslim itu disampaikan siapa yang mengucapkan tasbih 30 kali, siapa yang mengucapkan tahmid 30 kali, siapa yang mengucapkan takbir 30 kali, yang semua jumlah itu 99 dan disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sama seperti buih di lautan. Maka seharusnya kita sabar dulu. Sudah salam, istighfar dulu, mengistighfar solat kita yang tak khusyuk. Kita sambung dengan zikir untuk mendapat fadilah daripada zikir. Setelah zikir, sunnahnya macam mana? Tunggu imam selesai doa, lah tegak imam solat sunnah, baru kita sembahyang sunnah bersama-sama. Itu sunnah yang seharusnya. Makanya kualitas ibadah itu tergantung dengan kualitas ilmu yang kita ada. Semakin luar biasa kualitas ilmunya, kualitas ibadah pun semakin luar biasa. Kenapa? Banyak yang kita tahu yang sunnah di dalam solat, maka banyak pula pahala yang kita dapat. Maka mudah-mudahan saya berharap setelah salam ini jangan dibiasakan langsung tegak, langsung lari. Istighfar walaupun kita tak serempak istighfar dengan imam. Oh, saya nak istighfar dewek, silahkan. Tak ada larangan. Saya nak zikir dewek, silahkan. Tak ada larangan. Tetapi sabar dulu. Dan ini kata Syekh Dr. Mustafa Dibunga, beliau mengatakan ini alasan kenapa khusyuk tidak dijadikan rukun. Kenapa? Karena tak ada yang mampu khusyuk seluruh solat. Karena kita memang sulit untuk solat, untuk khusyuk di dalam solat. Maka dikarena itu kita upayakan semampunya kita khusyuk di dalam solat. Dan upayakan istighfar sesudah solat untuk mengistighfar solat yang tidak khusyuk. Itu guna istighfar sesudah solat itu. Karena kita solat dah khusyuk. Sama ibarat kita orang yang solat dah ada khusyuk itu menghadap Allah dah ada adab. Masa ia sedang menghadap Allah hati ke mana-mana, hati ingat sawit, hati ingat ni, hati ingat tu. Jadi termasuk dah ada adab. Maka yang terakhir, di ketika seseorang tidak mampu khusyuk di dalam solat, maka usahakan 3 tempat ni khusyuk. Yang pertama di mana? Di saat mengucap inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Maka penting jangan tinggal doa iftitah tu jangan tinggal. Kita kebiasaan tinggal doa iftitah. Maka jangan dibiasakan. Yang kedua di saat mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga di saat mengucap assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah pada tasyahud. 3 tempat ni usahakan jangan dakdo khusyuk kalau kita dakdo mampu khusyuk pada tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.